Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Begu Ganjang dari Lumban Jion. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Namaku Rudi, seorang mahasiswa antropologi dari Medan. Semester ini aku mendapat tugas penelitian tentang kepercayaan animisme di daerah pedesaan Sumatera Utara. Pilihanku jatuh pada sebuah desa terpencil bernama Lumban Jion. Sebuah desa yang nyaris tak tercatat di peta dan hanya bisa dijangkau dengan sepeda motor melewati jalan berlumpur sejauh 2 jam dari jalan raya. Tujuanku sederhana, mewawancarai warga desa mengenai mitos yang berkembang di sana. Tapi aku tak pernah menyangka akan terseret dalam teror paling mengerikan sepanjang hidupku. Hari pertama aku tiba, suasana desa sudah terasa ganjil. Kabut tebal menggantung meski matahari terang. Rumah-rumah berderet rapi, tapi jendela-jendela tertutup rapat. Tak ada anak-anak bermain. Tak ada suara ayam atau tawa. Hanya keheningan yang berat dan tatapan dingin dari warga yang enggan berbicara. Aku menginap di rumah Pak Herman, kepala desa. Ia menyambutku dengan senyum hambar. Kalau kau benar mau meneliti kepercayaan di sini, jangan keluar malam dan jangan pernah menanyakan soal itu. Aku mengernyit. Itu. Ia tak menjawab, hanya mengalihkan pandangan dan berkata pelan, "Begu Ganjang." Aku langsung tersantak. Begu Ganjang makhluk tinggi menjulang. Katanya bisa dipanggil seseorang untuk membunuh musuhnya, tapi dengan harga mahal, kutukan dan kematian. Malam pertamaku di Lumban Jion terasa mencekam. Rumah Pak Herman berdinding papan tipis. Setiap suara dari luar terdengar jelas. Sekitar pukul 1 dini hari, aku mendengar suara aneh, seperti desir angin diselingi erangan, dan ketukan pelan di jendela, tok tok tok. Awalnya kupikir hanya hembusan ranting, tapi suara itu berpindah dari jendela depan ke samping, lalu ke belakang, berulang. Seolah ada sesuatu yang mengelilingi rumah. Aku mencoba mengintip. Kabut terlalu tebal, tapi aku sempat melihat bayangan tinggi, sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari atap rumah, berdiri diam, tak bergerak, tak bernapas. Ketika aku menutup tirai, seluruh rumah bergetar pelan, lalu sunyi. Keesokan harinya, aku mencoba bertanya pada warga, tapi mereka semua diam 1000 bahasa. Ada seorang ibu tua yang sempat menatapku dengan mata merah berair dan berbisik, "Kau tak seharusnya datang. Nak, ia sedang lapar." "Siapa?" tanyaku. "Begu Ganjang. Sudah 3 orang mati bulan ini." Aku mencoba mencari catatan kematian atau laporan polisi, tapi tak ada. Warga menyembunyikannya. Namun malam berikutnya, suara ketukan itu datang lagi lebih keras, lebih cepat. Ketika aku mengintip, bayangan tinggi itu menunduk, seolah tahu aku sedang melihat. Aku panik, tapi yang membuat darahku benar-benar membeku adalah suara berbisik di telingaku padahal aku sendirian di kamar. "Balik sebelum aku masuk lewat matamu." Aku memutuskan pergi dari desa, tapi jalan keluar telah tertutup kabut dan motor tak bisa dinyalakan, seperti dikunci oleh sesuatu yang tak terlihat.
Aku kembali ke rumah Pak Herman. Tapi rumah itu kosong. Bahkan seperti tak pernah ditinggali. Debu tebal, sarang laba-laba di mana-mana, dan bau busuk dari kamar belakang. Di kamar itu, aku menemukan sesuatu yang membuat tubuhku lemas. Kerangka manusia, masih mengenakan pakaian kepala desa. Aku muntah seketika. Lalu aku sadar, selama ini, siapa yang bersamaku? Aku lari keluar, menabrak warga yang berkumpul di depan rumah. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Seorang pemuda maju dan berkata, "Kau tak bisa keluar. Kau sudah melihatnya. Itu artinya kau bagian dari tumbal." "Tumbal apa?" teriakku. "Begu Ganjang butuh jiwa. Agar kami selamat, seseorang harus tinggal untuk dimakan." Aku berlari tanpa arah, ke hutan, ke sungai, tapi kemanapun aku pergi, kabut mengikuti. Dan suara itu berbisik di telingaku, "Matamu belum tidur, tapi jiwamu sudah lelah."